Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Di sini saya ada anggur. Tadinya adalah ini anggur Nizina sebetulnya ya, yang udah umurnya sudah lumayan lama, udah hampir setahun kalau nggak salah ya. Ini karena di sini ada dua anggur Nizina, di sini punya satu, di sini punya satu. Yang satu ini saya potong ya. Saya rencana tadinya bermaksud akan menyambung dengan beberapa jenis anggur lain yang saya belum punya ya. Jadi kemarin saya mendapatkan entres anggur Tamaki ya. Ini sudah saya potong tumbuh ya, dua ya. Nah ini di sini saya sambung dengan entres anggur Tamaki ya. Saya grafting, kita buang aja yang tumbuh di bawah. Ya. Hasilnya dia sudah tumbuh ya. Ini kalau nggak salah udah umur kira-kira sekitar 1 bulanan ya, 1 bulanan ya. Dan di sini dia kita lihat membawa bunga ya, tuh, ya, membawa bunga yang lumayan ya ini anggur. Mungkin karena emang anggur Tamaki ini anggurnya sangat genjah sekali ya. Saya nggak tahu ini Tamaki, tapi yang saya dengar informasi sebetulnya Tamaki yang beredar di Indonesia ini adalah bukan Tamaki yang sama dengan yang beredar di Jepang ya. Ada yang bilang ini anggur Nemas namanya ya. Karena kalau Tamaki yang asli buahnya hijau, ada percak-percak merah ya. Tapi Tamaki yang di Indonesia anggurnya bulat hijau, mirip anggur Harold ya, atau anggur Saint Muscat ya. Hijau aja polos, nggak ada apa-apa bulat ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, karena pada umumnya di Indonesia menganggap ini adalah anggur Tamaki. Saya katakan aja ini juga anggur Tamaki lah ya, versi Indonesianya ya. Nah, jadi dia menghasilkan bunga ya. Nah ya, sekarang yang jadi persoalan adalah ini sedang pertumbuhan ya. Saya baru aja merubah varian ini menjadi anggur Tamaki ya. Nah, gimana dengan bunga itu? Apa kita pelihara ataukah kita buang ya? Kita akan perhitungkan untung ruginya. Untuk pertama-tama sebelum saya mengambil keputusan ini, saya akan buang dulu ini ya, cabang yang satu ini ya. Saya nggak akan memelihara dua varian ya. Ya berarti yang sebelah sini anggur Nizina, sebelah sana Tamaki ya. Saya hanya akan melihara Tamaki karena di sini udah ada anggur Nizina yang sedang saya pruning ya. Berarti ini akan saya buang ya. Ini akan saya buang aja. Oke, ini kita buang ya. Berarti di sini hanya ada satu varian yang tersisa, yaitu anggur Tamaki ya, yang berhasil tumbuh. Ini daun lama kita buang ya. Oke ya. Nah, ini kita akan pertimbangkan untung ruginya. Kalau kita pelihara ini, kemungkinan ini akan sanggup memeliharanya. Kesatu bunganya nggak besar-besar amat ya, lumayan aja gitu ya. Terus kedua ini batang primernya sudah lumayan ya, sudah layak untuk berbuah ya, udah hampir sekelingking ya. Jadi udah lumayan ya, udah lumayan besar ya. Tapi di sini saya masih membutuhkan pertumbuhan daun ya, dan mungkin cabang ya. Rencana ini karena kan berarti saya akan bentuk ini akan saya jadikan sekunder nantinya. Berarti saya akan bentuk beberapa cabang primer. Nah ya, kalau saya pelihara buah ini akan tetap berjalan, tapi begitu buahnya mulai besar, dia akan membutuhkan banyak nutrisi, sehingga pertumbuhan cabang-cabang yang baru itu akan sedikit melambat ya, akan terhambat dengan nutrisi yang banyak diambil oleh buah ini akan membesar. Jadi kalau mau konsisten kita harus buang bunganya itu ya. Kalau bicara untungnya kita bisa segera lihat buahnya ya. Intinya dalam waktu 1 bulan ke depan udah kelihatan ini buahnya ya. 1 bulan lagi udah kelihatan buahnya. Ini akan tumbuh tapi akan lebih lambat pertumbuhannya. Ya. Kalau saya mau fokus untuk perbaikan, dan saya harus buang buahnya, karena buah ini juga nggak akan maksimal tumbuhnya ya, karena dia ada perebutan nutrisi antara buah ini dengan
cabang-cabang yang baru yang akan kita bentuk ya. Jadi akan otomatis saling mengganggu ya. Karena biasanya kalau lagi pembuahan, cabang-cabang itu emang selalu akan tertahan otomatis ya. Jadi buah ini pasti nanti kalau jadi juga nggak akan banyak, paling-paling ya jadi paling maksimal 10 butir lah ya. Dan ini adalah jenis anggur Tamaki ini yang mudah sekali berbuah ya. Ini contohnya baru sambung entres muncul langsung berbuah ya. Jadi buat saya kalau nanti ini cabang-cabangnya udah bagus, dalam waktu 3 bulan ke depan saya gunting dia hampir dipastikan dia akan berbuah lagi ya, dengan buah yang lebih bagus ya, setelah daunnya banyak dan cabangnya lebih bagus. Jadi saya akan putuskan ini berarti ini harus dibuang ya, supaya kenapa? Supaya pertumbuhan ini akan lebih cepat, lebih pesat ya, sehingga nanti kita akan buahkan dengan perhitungan akan mendapatkan buah dengan kualitas yang lebih bagus dan lebih besar ini dompolan atau tandannya ya, daripada kita ngambil buru-buru di depan ya, istilahnya kita dapat 10 di depan, kita menggagalkan nanti pembuahan berikut atau menghambat pembuahan berikutnya yang jumlahnya 100 ya, katakan ada 100 buah, ini paling nanti kalau saya pelihara jadinya paling 10 butir buahnya, lebih kurang ya. Nah, jadi saya akan pilih ini, kita buang aja ya, sebaiknya kita buang ya. Oke, jadi itulah keputusannya. Tapi buat teman-teman kalau yang nggak sependapat dengan saya ingin memelihara itu, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ini adalah anggur yang jenisnya sulit sekali berbuah, saya akan pelihara ya. Tapi anggur Tamaki ini mudah sekali berbuah ya. Karena itu saya nggak segan-segan buang, dia akan nanti setelah percabangannya udah bagus, dalam waktu 3 bulan dia sudah berbunga lagi, akan berbuah lagi ya. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur ya, itu adalah keputusan yang saya ambil ya, yang saya perhitungkan untung ruginya ya. Jadi menurut saya akan lebih untung kalau itu dibuang, dengan perhitungan nanti cabang ini cepat besar ya, cepat mendapat tersier dan cepat mendapatkan buah lagi dalam jumlah atau bunga lagi dalam jumlah yang lebih banyak dan buahnya lebih berkualitas ya. Oke, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa cukup sekian saja video pendek yang saya ceritakan barusan ya, tentang anggur Tamaki yang baru saja di grafting langsung berbunga, dipelihara atau dibuang. Saya pilih dibuang demi mendapatkan yang lebih baik segera nantinya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.